Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu, nama saya Pak Suparman, RT 19 ini. Pertama-tama yang paling saya hormati Bapak calon Bupati Batanghari beserta wakil, dan mudah-mudahan kedepannya kita berdoa mudah-mudahan berhasil menjadi bupati dan calon bupati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Singkat waktu yang saya tanyakan dan saya itu karena di Bungku ini masyarakatnya terlalu lebar dan beberapa kali mengajukan pemekaran desa, jadi keinginan orang Peloksok ini untuk mekar Kunangan Jaya 1, Kunangan Jaya 2 kepingin sekali mekar desa gitu kan, pingin sekali mekar desa. Nah, bagaimana tanggapan Bapak calon bupati ini nanti kalau udah jadi, apa sanggup memekarkan apa bagaimana gitu? Itulah yang saya tanyakan. Makasih Pak Barman. Jadi pertama saya cerita, tujuan pemekaran itu pertama mendekatkan pelayanan, sehingga masyarakat mudah pelayanannya. Jadi kepala desa itu rentang kendalinya dekat ya, tidak banyak lagi, wilayahnya tidak luas lagi, jumlah penduduknya tidak banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mempercepat pembangunan. Salah satunya itu apa? Dananya akan lebih banyak dia. Alokasi dana desanya bertambah, ya kan? Perangkat desanya juga nambah. Nah, tujuan terakhirnya meningkatkan kesejahteraan, supaya kepala desa ini kan ujung tombaknya dari bupati di daerah, sehingga dia bisa ngadukan masalahnya lebih cepat. Tapi kalau dikumpulin dari kadus kan agak lambat tuh sampai ke kades. Kalau kades ingat disampaikan, atau kalau bupatinya kenal pula dengan kadesnya kan, nah dia agak lebih panjang ya. Jadi tiga itu tujuannya. Pertama meningkatkan pelayanan, kedua meningkatkan pembangunan, ketiga meningkatkan kesejahteraan. Arti kata untuk Bungku ini wajib dimekarkan kalau mau maju desa ini. Saya setiap kali paripurna DPRD itu, karena anggota DPRD Muara Jambi itu sudah paham saya mau nyalon di Batanghari, selalu didoakan mereka, semoga Bapak jadi, masalah batas kita selesai Pak. Ya, karena masalahnya sudah paham saya kan, masalahnya cuma ego saja kan. Nah, jadi kalau kita ego pemimpinnya, rakyatnya kasihan. Tahu masalah kabupaten, batas kabupaten harus diselesaikan. Kemudian dengan dukungan masyarakat, kalau memang kita dibuat Tuhan jadi nanti Pak Parman, bisa kita terapkan pemekaran desa ini. Karena sebagian tadi disampaikan Heri ada masuk Tahura. Berarti kita harus selesaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimana masyarakat yang di dalam Tahura tetap diakui sebagai masyarakat. Dan dia bisa mengelola Tahura untuk kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan lingkungan. Nah, ini sama-sama kita niatkan. Kalau dibuat Tuhan jadi niat dari saya, pemekarannya juga udah jadi. Tanpa ada dukungan dari masyarakatnya kan. Nah, jadi masyarakat juga mendukung, data, faktanya harus diungkapkan. Dulu memang sempat dibahas nih, Memetiar tahun 2015. Tapi karena batasnya tidak definitif, tidak bisa dia. Ada juga sebagian kepala desa tidak mau. Nah, berkurang lokaknya katanya kan. Nah, ada juga. Tapi yang ke depan enggak lah kepala desanya. Kalau besok kalau kita dibuat jadi, kalau kepala desa macam itu kita tokok kepala desanya kan. Pikir lokak dia, lokak orang taruh jadi kan. Nah, itu. Ya, wajib tuh Pak Bapak ya. Jadi kita sama-sama tanamkan, kalau memang usaha kita ini dibuat Tuhan berhasil, kita harus mekarkan desa ini, minimal 3 desa dia. Ada. Nah, karena dari jumlah penduduk sekarang posisinya 12.000 ya. 17.000. Wah, bisa 4 kalau 17.000. Ya. Cuman bisa udah dipotong rato dia kan. Karena enggak mau pula nih, RT ini masuk sebelah sini. Ini orang kita nih, mekar lalu kaget lah soal itu. Kan hubungan silaturahmi tidak putus. Iya. Ya kan? Hak milik tanah kita juga tidak putus kan. Ini masyarakat ini kadang kelolo-loloan gak be. Ada. Ini bisa-bisa kan desa takut kebunnya. Oh, Batang semua aku masuk sana, tidak masalah. Wong punya masih punya kita kan. Nah, itu kejadian di beberapa desa. Ya Pak Paman ya. Sama-sama kita niatkan mulai hari ini kita berusaha untuk merubah Batanghari. Salah satu yang harus kita wujudkan nanti perubahan itu adalah merubah dari 1 desa Bungku menjadi 4 desa Bungku. Minimal 3 desa. Amin ya Rabbal alamin. Ada Bang Matiar ada nak tambahkan? Silakan Bang. Ya. Jadi itu disampaikan oleh Bapak Adil, insya Allah gitu ya. Sepanjang memang regulasinya bisa penambahan desa. Banyak juga desa-desa lain kemarin Bapak Adil dari Pemayung juga kepingin bertambah.
Tapi yang paling luas itu memang Bungku ikonian lah. Minimal 4.000 Bang. Nah, Baru bisa satu desa. cuman yang kata Bapak Badir, PR yang pertama tapal batas. Iya. Nah, dulu tapal batas itu sudah masuk risiko. Karena Moro Jambi itu Bapak Badir, desa Bukit Mas itu adanya di wilayah AGU itu nah Bapak Badir. Iya. Sekarang paksa AGU-nya dikeluarkan. Bakal 3 hilang desa Moro Jambi. Itu. Jadi kalau gitu udah dulu, hilang lah gitu. Begitu juga Tanjung Mandiri kemarin dia udah diklaim pula. Iya, jadi desa itu. Ya. Jadi itu mudah-mudahan kita cepat juga. Yang pertama sekali itu, yang kedua masalah pendataan. Ketika dia sudah ada di wilayah Hutan Matahari, yang pertama sekali masalah administrasi kependudukan. Banyak orang Sumba Bahar KTP-nya tidak ada pindah, Pak Badil. Macam mana kita ngatakan 12.000 KTP mungkin jangan-jangan masih di Moro Jambi. Nah itu Pak Haji. Jadi itu yang harus kita cepat juga, itu bantuan masyarakat itu. Juga kadang-kadang punya rumah di sini di Sungai Bahar ada, dia tidak mau melepaskan KTP Sungai Bahar. Itu juga yang menjadi percepatan kita. Mudah-mudahan itu bagian solusi daripada kita bersama. Sudah itu kata untuk percepatan tentunya hal-hal yang harus dibutuhkan tadi, masa jalan segala macam tentunya kan secara bertahap terus kita bangun. Itu yang sampaikan. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya langsung saja perkenalkan, nama saya Pak Ridwan, RT 24 Kunangan Jaya 2. Kalau ini Kunangan Jaya 1 Pak. Tadi sudah kita dengar sama-sama dari Bapak calon wakil bupati kita, itu Pak Bahtiar, katanya masalah konflik Pak. Jadi selama ini daerah kita ini ada konflik dengan AAS, UN. Nah, sehingga itu juga menghambat perkembangan di sini, Pak. Salah satu contohnya kemarin mau masuk tiang listrik aja kami harus bingung itu, Pak. Nah, jadi kami minta tolong, ini juga termasuk prioritas. Sehingga nanti kalau Bapak jadi, mudah-mudahan insya Allah kami mohon tolonglah untuk masalah konflik kami dengan baik itu dengan PT apa saja, tolong itu menjadi prioritas bagi visi dan misi Bapak. Ya, mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Nah, terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prioritas itu kan ada 1, 2, 3 kan? Ini 1 semua deh. Nah, apa? Perlu diprioritaskan. Jadi konflik itu menyita energi gitu. Kan tadi salah satu contohnya tiang listrik tadi kan. Sebenarnya tidak ada halangan Pak. HGU tahap itu tidak ada halangan untuk lewat. Tapi mungkin silaturahmi pemerintah daerahnya dengan pengusaha tidak baik. Kalau silaturahmi tidak baik, urusan menjadi susah. Karena itu janji Allah kan pada ini. Apabila silaturahminya baik, maka urusannya dimudahkan. Pemimpin dan rakyatnya bagus silaturahminya. Ya. Silaturahmi pemerintah dan pengusaha. Karena kita perlu semua nih. Pemerintah tidak ada pengusaha tidak bisa jadi. Pengusaha tidak ada pemerintah yang baik juga tidak jadi. Tidak ada masyarakat juga tidak jadi. Apalagi masyarakat. Tidak akan ada Bupati Matahari itu kalau masyarakat Matahari tidak ada. Tidak. Mati semua warga Matahari ini, hilanglah Bupati Matahari. Wong tidak ada lagi yang mau diurusin kan? Pasti dicabut negara begitu. Begitu Pak RT. Jadi kalau konflik itu salah satu dampak saja. Tapi Bang Batiang ini cukup paham tentang pemetaan konflik di Matahari. Saya yakin kita sudah punya rumusan lah yang saling menguntungkan. Karena kalau bahasa Jambi itu kalau berunding itu maju selangkah mundur selangkah. Kalau sikok maju, sikoknya mundur terus tidak mau juga. Atau satunya mundur terus sikoknya maju terus, satu tidak mau dia. Pasti harus saling menguntungkan. Nah, besok saya minta tolong nih, saya pula peminta nih. Kalau memang kita berhasil besok, diridhoi Allah, usaha kita ini berhasil dan kita jadi Mekaran Desa, namun jangan Kunangan Jaya 1, Kunangan Jaya 2 lagi. Carilah namu khas ini kan. Pakai 1, 2 kan. Itu kan sama dengan anak SD tuh. Ngurutnya gampang weh. 1, 2, 3. Entah apa namanya. Tak Sungai Bulian nama desanya. Cari yang bersejarah kan. Itu boleh diganti ya Pak? Iya, boleh. Termasuk gelar kepala desanya. Sesuai dengan adat istiadat kan. Iya. Sini kan ada Sungai Bulian. Ya, saya dengar dari Pak Iwak tadi di sana. Banyak sejarah di Bungku ini Pak. Ya, ada pohon-pohon lama segala macam. Ini gampang weh. 1, 2. Ini gawe-gawe zaman dulu tuh. Karena sehingga gampang. Kalau gawe gitu berhasil ya. Silakan Pak RT yang lain apa? Santai Pak. Ini jalan tuh masih dipotong-potong ya, dibungkung-bungkung ya. Jadi kita memang besok ke depan salah satu misinya Pak Haji, kita akan membangun kantor khusus tentang jalan produksi.
Jadi besok satu kantor itu lah ngurus jalan produksi di Matahari ini. Karena tidak mungkin semua di aspal, pasti ada cukup dananya. Tapi yang menyangkut dengan produksi itu ada kantor khusus yang ngurusin. Walaupun tidak aspal dia gampang lewat, jangan berlubang-lubang dia kan. Nah, tapi kalau jalan-jalan utama ya harus bagus dia. Sampai dengan tenaga kesehatan. Tadi disampaikan berarti ada pembangunan puskesmas, alhamdulillah. Tapi puskesmas itu cuma gedung fisiknya, yang butuh itu manusianya yang ngobati kan. Ya, kalau tenaga dokter tidak ada sama-sama tidak, sama-sama kita lah ngobati kan. Atau mungkin petugasnya cemburut bagi kerjanya, tambah sakit gitu Pak, bukan tambah sehat kan. Nah itu. Ada yang lain enggak Pak? Silakan. Ya, jangan sungkan-sungkan. Pak RT. Ya. Satu lagi Pak. Nah, ya Pak Haji. Begini Pak. Kita Bungku ini kan kaya Pak ya, SDA-nya kaya. Ada sumber daya alam yang masih tersimpan. Aku dengar ada batu bara. Yang sekarang lagi bergulir nih drilling Pak ya. Oh, minyak ya. Nah, mungkin dah Pak dari pemerintah nanti dilegalkan melalui koperasi, kemudian ada pendampingan sehingga tidak liar gitu Pak. Mungkin dah gitu. Karena kalau tidak ada pendampingan dampaknya tidak ada koperasi, tidak ada pantauan, itu liar tuh rusak pada dampaknya alam kita nampak lah. Tapi mungkin kalau ada pemerintah yang ikut menghandle macam mana supaya dilegalkan apakah koperasi atau apalah sehingga nanti terarah gitu masyarakat ini ada bimbingan langsung gitu Pak. Sehingga kekayaan ini kami juga masyarakat tidak punya istilahnya dampak kerusakannya sedikit, kemudian kontribusinya besar gitu untuk pembangunan wilayah, percepatan bangunan itu cepat gitu sehingga terarah gitu masyarakat kami ini kan butuh juga bimbingan Pak. Terima kasih. Kalau di Bungku nih dapat nikmatnya apa dapat limbahnya? Nikmatnya ya itu, limbahnya banyak. Nah, jadi kan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tuh. Nah, berarti seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kan begitu? Itu dari cita-cita pendiri negara kita kan? Nah, maka untuk itu hadir pemerintah. Pemerintah itu salah satu fungsi membuat regulasi, membuat aturan. Yang kedua memfasilitasi, mempermudah urusan rakyatnya. Kita sudah pelajari dengan Bang Batiar ada sebagian yang bisa dilegalkan. Supaya nanti ada tata kelola lingkungan. Dia ada nyiram minyak basing kan? Nah, kita kan maunya sumber daya alam tuh bermanfaat, tapi juga tidak menimbulkan penyakit dia bagi yang tidak memanfaatkannya. Nanti kita coba atur Pak. Kita sudah pelajari celah hukumnya. Ada sebagian mungkin yang bisa kita legalkan. Ya kalau tidak legal ya pasti ilegal semua lah deh. Limbahnya ilegal juga. Sudah itu bisa-bisa tidak untung. Karena kerjaan ilegal ini kan denyut hatinya. Kadang ketangkap, kadang enggak, kadang ketangkap, kadang enggak kan. Enggak. Nah, jadi tidak pernah tenang hidupnya. Karena kita sejahtera itu yang paling utama itu ketenangan. Bukan harta yang banyak. Harta yang banyak hidup tidak tenang juga bukan sejahtera tuh. Ini kalau ibarat orang, kalau kata orang Batak tuh, wah upung nih. Orang sejahtera tuh perutnya kenyang, tidurnya nyenyak, ya kan? Nah, tuh. Makannya banyak. Itu ya Bung ya. Nah, tapi kalau dia duit banyak, hidup udah tenang juga tidak bisa. Nah, jadi itu yang saya lihat bahwa ada ketidaktenangan dari orang yang memanfaatkan sumber daya alam tadi. Sehingga ya pasti sembarangan ngurusnya. Selama Pak Haji, kita maka kemarin pertemuan di Batin juga begitu minta bagaimana ke depan ini dilegalkan. Bukan dilegalkan sebenarnya, diatur. Legalnya sudah ada. Cuma diatur, cuma bahasanya karena sebelum ini ilegal jadi legal ya kan? Ya, nah, jadi itu perlu hadir pemerintah di situ. Kalau bahasa Jokowinya negara hadir. Ya, nah, kalau bahasa kitanya pemerintah hadir lah, pemerintah daerah. Kalau tidak hadir ya begitu dia, semrawut. Nah, ada fungsi pemerintah yang tidak jalan kita tengok ya. Nah, tidak tahu orang lain nengoknya. Kalau saya nengoknya tidak jalan. Itu tadi kuncinya apa lagi silaturahmi. Kalau silaturahmi tidak jalan, sebenarnya urusannya jadi macet kan. Saya ketemu Bang Chanel kemarin di Jakarta sebelum corona, bawa ransel, itu mulai di tempat makan. Ngurus apa Bang? Ngurus nak melegalkan minyak nih gitu kan? Apa masalahnya Bang? Tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Ya kacau juga sudah. Tidak bakal legal-legal kalau begitu kan? Nah, jadi besok sama-sama kita niatkan bagaimana pemerintah ini hadir untuk mengatur masyarakatnya, sehingga bisa hidup berdampingan. Jangan sampai yang usaha minyak bunuh kebun sawit, ya kan? Bahaya tuh minyak tuh kalau kesiram ke batang nih. Solo tuh merokok pula, tambah tuh bakar dia kan. Nah, jadi kita atur sedemikian rupa sehingga bisa hidup berdampingan. Dan rahmat Tuhan ini betul-betul menjadi manfaat bagi kita bunga darat ya kan. Ya Pak Haji ya. Nah, doa Pak Haji perlu juga. Cuman itu niat ini juga berhasil kalau kita tidak berusaha. Nah, untuk berhasil niat kita tadi
Kita sama-sama berusaha. Ya, usahanya lewat mana? Ya lewat pilkada nih. Carilah pemimpin terbaik di antara calon yang ada. Ya, nah, jadi nanti calon ketahuan tuh. Entah satu, entah dua, entah tiga. Nah, cari yang terbaik di situ, yang kita anggap mampu, mau, dan peduli dengan rakyatnya. Nah, silakan pilih, Bapak Ibu sekalian. Nggak mesti kami yang terbaik. Kalau ada yang lain lebih baik, kami ikhlas juga. Cuman kami nyalonin yang udah baik-baik nih. Wah, ini kelewatan nih. Nggak diurus-urus masyarakat kan. Bakso turun tangan gitu kan. Biar pendekar itu turun gunung lah. Nah, tuh.